Sebelumnya mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang Kau beri. Terima kasih untuk kebaikan dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, pemeliharaanmu bagi setiap kami, pribadi lepas pribadi maupun keluarga Tuhan. Kami sungguh merasakan Engkau ada bersama kami di setiap waktu. Terima kasih Tuhan untuk cinta-Mu, tuntunan roh-Mu Tuhan atas setiap kami Tuhan. Kami mohon ampun setiap dosa dan pelanggaran kami Tuhan Yesus. Sucikan, kuduskan, layakkan kami Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami saat ini dimanapun kami berada. Dan kami percaya roh-Mu bekerja di tengah kami, kuasa-Mu tercurah atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami buka doa kami pada pagi hari ini Tuhan, hanya dalam satu nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita menaikkan pujian, satukan roh kami ya Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan kami semuanya. Amin. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan kami semuanya. Amin. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga. Bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga. Bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga. Gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga. Gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa akan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga. Kami bersuka cita. Roh tercurah dari surga. Bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga. Gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga. Gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa akan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Roh tercurah dengan iman. Roh tercurah dari surga kami
Kami bersuka cita, Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak, Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan, Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan, semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa, semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Sekali lagi sama-sama katakan, semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Haleluya. Ku tahu Roh Allah ada di sini, ada di sini. Ku lihat perubahan pada setiap wajah. Amin. Bila kuasa surga turun, sesuatu pasti terjadi karena Roh Allah ada di sini. Ku tahu Roh Allah. Ku tahu Roh Allah ada di sini. Amin. Ku lihat perubahan pada setiap wajah. Oh. Bila kuasa surga turun, sesuatu pasti terjadi karena Roh Allah ada di sini. Sekali lagi, ku tahu Roh Allah. Ku tahu Roh Allah ada di sini. Amin. Ku lihat perubahan pada setiap wajah. Oh, bila kuasa surga turun, sesuatu pasti terjadi karena Roh Allah ada di sini. Bila kuasa surga dengan iman. Bila kuasa surga turun, sesuatu pasti terjadi karena Roh Allah ada di sini. Sekali lagi, bila kuasa surga turun, sesuatu pasti terjadi karena Roh Allah ada di sini. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Yesus, biar Roh-Mu yang memenuhi setiap kami, menuntun kami Tuhan dalam kami menjalani kehidupan kami. Kami tidak bisa berjalan dengan kekuatan kami sendiri Tuhan, tapi kami mau berserah kepadamu Tuhan, biar Engkau yang berdaulat atas hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, Roh Allah. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menculikkan
yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasamu. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasamu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelitkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasamu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menculikkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasamu, menyatakan kebesaran kuasamu, menyatakan kebesaran kuasamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Katakan Yesus, kemuliaanmu. Haleluya. Yesus, kemuliaanmu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaanmu, berkati hidupku. Yesus, haleluya. Yesus, kemuliaanmu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaanmu, berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini
ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu, segala pujian, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Katakan Yesus. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau Tuhan kami. Kami berserah penuh kepadamu Tuhan, biar Engkau yang tuntun seluruh hidup kami. Haleluya. Terima kasih untuk Roh-Mu yang kudus, yang menguatkan kami, yang memberikan kami hikmat, yang membawa kami kepada kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, kami berserah penuh, tuntun hidup kami. Kami tak mau melangkah tanpa Engkau Yesus Tuhan. Oh. Segala pujian bagimu, segala hormat bagimu, kemuliaan dan kuasa hanya bagi Engkau. Curahkan Roh-Mu atas kami, memulihkan seluruh kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, haleluya. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Sekali lagi bilang Kau,
Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah saya serahkan kepada Bapak Gembala. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Ini lagu kata-kata Musa waktu Tuhan mau mengutus dia. Lalu dia katakan, Tuhan, kalau Engkau tak berjalan bersamaku, jangan utus aku berjalan. Mari ini menjadi ungkapan hati kita juga dalam menjalani hidup kita. Tuhan Yesus, bila Roh-Mu tak bersama-sama dengan aku tidak akan mampu menjalani hidup ini. Aku tidak mau berjalan, tidak mau melangkah, tidak mau ambil keputusan kalau bukan Roh Kudus yang menentukan dalam hidup kita. Sungguh indah lagu ini. Mari bukan hanya sekedar kita menikmati keindahan lagu ini, tetapi kita memaknai lagu ini. Bila Engkau tak berjalan bersamaku, bila Engkau tak bersertaku, ku tak mau berjalan. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah. Mari kita angkat tangan kita, tanda penyerahan kita. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, haleluya, berjalan dalam Roh-Mu. Mari nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Saya minta nanti Ibu Ailing akan bawa dalam doa. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Haleluya, haleluya Tuhan Yesus. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat semua kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh memuji, menyenangkan hati-Mu. Kami boleh menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, bela Engkau yang disenangkan pagi ini Bapa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, terima kasih.
kami boleh menerima kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa di surga, pagi ini Tuhan kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar Tuhan tuntun kami agar kami boleh mendengar, agar kami boleh menerima apa yang Kau firmankan dalam kehidupan kami, dan itu boleh kami lakukan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami berdoa buat hamba-Mu yang akan memberitakan firman, biar Engkau urapi hamba-Mu, dan kiranya Engkau mau nyatakan Tuhan kebenaran lewat hamba-Mu ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ini kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan, haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan. Selamat pagi, puji Tuhan ya. Saya melihat wajah-wajah yang penuh sukacita, dipimpin oleh Roh Kudus. Haleluya. Nama-nama yang ajaib. Haleluya. Nama-nama yang penuh dengan kemenangan. Hari ini, puji Tuhan. Terima kasih untuk pelayanan-pelayanan saudara, Ibu Fana, Bapak Prolin, thank you sudah bawa kita dalam hadirat Tuhan. Ibu Ailing, thank you sudah berdoa buat kita. Dan pagi hari ini buka hati kita dan kita akan dilayani dengan firman Tuhan. Biar firman Tuhan ini membukakan wawasan kita, pengertian kita, dan juga memberikan kehidupan bagi kita. Karena tanpa firman Tuhan kita tidak bisa kuat bertahan. Firman Tuhan adalah nutrisi satu-satunya yang roh kita perlukan. Puji Tuhan, saya persilakan Ibu Yana untuk menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Apa kabar hari ini saudara-saudara Fresh Life Church? Sudah hari keberapa ini? Ke-8 ya. 8. Kita mengikuti doa pujian penyembahan. Kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Dan saya percaya setiap hari, setiap waktu yang kita jalani, kita yang hadir pada pagi hari ini sudah mengalami penyertaan Tuhan, sudah mengalami pertolongan Tuhan lewat Roh Kudus yang sudah dicurahkan, yang sudah kita terima. Dan saya percaya Roh Kudus yang hari ini yang kita alami itu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, saudara-saudara. Kesempatan yang luar biasa. Terima kasih buat Tuhan Yesus yang mempercayakan saya menyampaikan firman Tuhan, dan buat Bapak Gembala yang dadakan. Tapi kita harus taat, patuh kepada otoritas sebagai gembala. Puji Tuhan, tak berlambat-lambat saudara. Pujian-pujian tadi itu sangat memberkati kita. Pujian-pujian tadi itu yang akan membawa kita, yang akan menuntun kita, walaupun lewat pujian, karena pujian itu saya percaya bahwa itu diilhamkan lewat firman Tuhan. Bukan mereka hanya menciptakan satu syair, tapi saya percaya pujian-pujian yang kita naikkan, yang kita persembahkan kepada Tuhan, bukan hanya sekedar diciptakan, tetapi itu pujian itu diilhamkan oleh Roh Kudus. Dan pujian-pujian itulah yang memberkati setiap pribadi kita lepas pribadi. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita sudah dengar 10 hari ini, 8 hari ini, kita sudah dengar banyak firman Tuhan, sudah disampaikan, kita sudah kita menerima firman Tuhan di sepanjang 8 hari ini itu saudara-saudara. Dan saya percaya firman Tuhan itu tidak akan pergi dengan percuma, tetapi dia akan kembali di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara-saudara, Roh Kudus itu sudah dicurahkan pada 2000 tahun yang lalu. Bahkan Roh Kudus itu sudah dinubuatkan oleh para nabi bahwa dia akan dicurahkan. Dan Roh Kudus itu sudah dicurahkan di mana di saat Yesus naik ke surga, Roh Kudus itu sudah dicurahkan kepada kita. Dan kita sebagai orang percaya, kita sebagai orang Kristen yang sudah menerima karya keselamatan dari Tuhan, yang sudah menerima penebusan Tuhan, kita sudah menerima kuasa Roh Kudus itu tercurah dalam kehidupan kita. Saudara-saudara,
seberapa pentingnya Roh Kudus itu dalam kehidupan kita? Seberapa berapa peran penting Roh Kudus itu dalam setiap kehidupan kita? Roh Kudus itu adalah pribadi Yesus sendiri, dan kita itu perlu pribadi Yesus. Kita itu perlu Roh Kudus dalam kehidupan kita. Saudara, murid-murid Tuhan Yesus itu selama mereka bersama-sama dengan Yesus, mereka tuh banyak mengalami tantangan, mengalami walaupun mereka berjalan bersama dengan Yesus, mereka telah melihat banyak mujizat, mereka telah melihat bagaimana Yesus melakukan hal-hal yang ajaib. Tetapi dalam secara secara manusia itu mereka seringkali banyak gagal. Demikian juga dengan kehidupan kita. Karena itu sebelum Yesus naik ke surga, sebelum dia terangkat ke surga, Yesus menjanjikan bahwa dia akan mencurahkan, dia akan memberikan Roh Kudus itu kepada murid-muridnya. Dan kita juga sebagai orang sudah percaya kepada Tuhan, kita sudah menerima kuasa Roh Kudus. Saudara-saudara, pertanyaannya, mengapa kita perlu Roh Kudus dalam kehidupan kita? Mari kita baca di dalam 2 Korintus 3 ayat 17, firman Tuhan berkata begini. Sebab Tuhan adalah roh, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Saudara, kita sudah dikasih, kita sudah terima Roh Kudus itu. Dan saya percaya di saat kita menerima Roh Kudus itu, maka ada kemerdekaan dalam kehidupan kita. Ada kebebasan yang Roh Kudus kerjakan dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah menerima Roh Kudus itu dan kita terima kemerdekaan itu dari Tuhan, maka kita tidak akan lagi tidak akan melakukan dosa, saudara-saudara. Kita tidak akan lagi melakukan sesuatu yang Tuhan tidak kehendaki untuk kita lakukan. Karena di sini dikatakan bahwa kemerdekaan itu sudah diberikan oleh Tuhan. Secara cuma-cuma, karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Dan bagaimana kita mengerjakan keselamatan itu? Yaitu dengan kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita. Kemerdekaan itu adalah kebebasan ya. Tuhan membebaskan kita, Tuhan yang sudah melepaskan kita dari setiap belenggu dosa kita, dari setiap ikatan-ikatan dosa kita. Karena itu Tuhan Yesus berkata bahwa kalau ada di situ ada kemerdekaan, maka Roh Kudus itu akan bekerja dengan leluasa. Karena tidak ada lagi dosa yang mengikat kita. Karena tidak ada lagi sesuatu kekuatan yang ada di sekitar kita yang mengikat kita. Karena kita sudah dibebaskan. Karena kita sudah menerima karya keselamatan itu. Dan Tuhan mau kita mengerjakan karya keselamatan itu. Lewat apa, saudara-saudara? Lewat kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Di dalam Roma 8 ayat yang kedua dikatakan bahwa roh yang hidup telah memerdekakan kamu. Berarti Roh Kudus itu hidup di dalam kehidupan kita, berarti dia yang membebaskan kita. Dia yang sudah memerdekakan kita. Jadi kita sebagai orang percaya, Fresh Life Church, kalau kehidupan kita masih terbelenggu, istilahnya itu terbelenggu, masih diikat dengan sesuatu hal, maka Roh Kudus itu tidak akan berdiam dalam hidup kita. Roh Kudus itu tidak akan tinggal di dalam kehidupan kita. Kalau masih ada sesuatu di dalam hidup kita yang membuat kita itu jauh dari Roh Kudus. Karena itu saudara-saudara, kemerdekaan yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita, dan dengan itu maka
Roh Kudus yang akan memampukan kita, Roh Kudus yang sudah kita terima itu yang akan mempush kita supaya kita tidak akan lagi melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Amin, saudara-saudara. Karena kita masih manusia, saudara-saudara. Cubit sakit. Orang ceritain kita sakit, saudara-saudara. Karena apa? Karena itulah kita, masih manusia. Tapi Tuhan berkata bahwa di saat Roh Kudus itu sudah ada dalam kehidupan kita, di saat kita sudah menerima kemerdekaan, kebebasan itu, maka apapun tantangan kita, apapun hal-hal yang akan membuat kita itu meluap emosi kita, itu tidak akan terjadi karena Roh Kudus hadir dalam setiap pribadi kita masing-masing. Amin, saudara-saudara. Haleluya, puji Tuhan. Yang kedua, kita baca dalam Roma 8 ayatnya yang ke-25. Haleluya, kita baca bersama-sama. Roma 8 ayat yang ke-25. Firman Tuhan berkata begini. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Haleluya. Yang kedua, saudara-saudara, kalau Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita, maka ada pengharapan di dalam Yesus, ada pengharapan di dalam Roh Kudus. Saudara-saudara, ini terjadi dalam kehidupan kita. Kita nggak usah bilang orang lain, tapi pribadi kita, lepas pribadi. Kadang-kadang kita mengharapkan sesuatu yang kita sudah lihat. Tetapi dalam konteks ini, kita mengharapkan sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara-saudara, bagaimana kita mengharapkan sesuatu yang tidak kita lihat? Berarti kita perlu Roh Kudus itu yang akan membimbing kita. Kalau kita mengharapkan sesuatu yang tidak kita lihat, berarti kita tidak mengalami kita tidak akan mengalami sesuatu yang luar biasa itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Karena mengharapkan sesuatu dari seseorang, mengharapkan pemberian dari seseorang itu sesuatu hal yang luar biasa. Tetapi mengharapkan sesuatu yang tidak kita lihat sungguh luar biasa, saudara-saudara. Karena kita masih karena kita belum menerima. Tetapi di dalam Yesus itu dikatakan ada pengharapan. Saudara-saudara, pertanyaannya, kita berharap kepada siapa saat hari-hari ini, saat-saat ini, gereja Tuhan hari-hari ini? Karena saat-saat ini, saudara, banyak hal-hal yang terjadi saat-saat ini. Yang membuat kita hilang pengharapan, yang membuat kita kadang-kadang, aduh Tuhan, kita berharap Pak ini, kok apa jadi begini, dan itu akan mengecewakan kita, pribadi kita. Tetapi di saat kita berharap kepada Tuhan, di saat kita berharap kepada Roh Kudus itu, Dia akan menuntun kita, saudara-saudara. Dan kita tidak akan berharap kepada orang-orang lain, kepada siapapun. Karena kita punya pengharapan itu hanya kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Manusia mengecewakan. Betul Pak, betul saudara-saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Manusia mengecewakan, tetapi kita orang yang percaya, orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus, yang sudah menerima pengharapan itu, dan kita tidak akan kecewa dengan hal-hal yang ada di luar sana. Tetapi saya percaya bahwa Fresh Life Church punya pengharapan yang besar kepada Tuhan, karena ada Roh Kudus, ada Yesus yang memberikan pengharapan itu yang sejati. Karena pengharapan itu saudara tidak akan dapat dimanapun, saudara-saudara. Walaupun saudara seperti selalu Pak Gembala kata, walaupun saudara punya jabatan, saudara kaya raya, saudara punya segala sesuatu, tetapi bukan itu yang menjadi jaminan kita. Karena jaminan kita itu hanya Yesus Kristus Tuhan yang sudah naik ke surga, yang sudah menyediakan tempat bagi kita. Amin. Haleluya.
Yang ketiga, saudara-saudara, kita baca dalam Roma 8 ayat 26, demikian firman Tuhan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah untuk keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Haleluya. Sekali lagi, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan kelemahan-kelemahan yang tidak terucapkan. Yang ketiga adalah saudara-saudara, kalau Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita, kalau Roh Kudus hadir di dalam kehidupan kita, maka Dia ada dalam setiap kelemahan-kelemahan kita. Amin. Saudara, Fresh Life Church, siapa yang merasa paling kuat di sini? Siapa yang merasa paling hebat di sini? Haleluya. Kalau saudara merasa kita yang paling kuat, kita yang paling hebat, berarti kita tidak perlu Yesus, kita tidak perlu Roh Kudus, saudara-saudara. Tetapi karena kita merasa kita lemah, jadi kita perlu Roh Kudus itu yang akan menuntun, yang akan membimbing kita. Karena kalau tidak ada Roh Kudus dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan bisa berdoa, saudara-saudara. Roh Kudus itu tidak akan mengingatkan kita, karena salah satu hal yang membuat kita itu, contoh saudara-saudara yang simpel ya, kalau kita sudah lelah, sudah capek bekerja, kadang-kadang, untuk, kita berdoa itu, untuk kita baca firman Tuhan itu sudah, apa ya, eee, kita abaikan, kita lupakan. Kadang-kadang di saat, apalagi saudara-saudara kalau, tiba-tiba kita sudah, lihat sesuatu di mana, di Facebook atau di mana pun, kadang-kadang kita abaikan itu doa, itu firman Tuhan. Ya itulah, kita manusia. Tetapi itulah yang sering terjadi di dalam, dari dalam kita. Firman Tuhan ini berkata bahwa Roh Kudus itu ada dalam kelemahan kita. Jadi saudara-saudara, kalau, Roh Kudus tidak ada dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan melakukan, sesuatu yang akan menyenangkan hati Tuhan. Karena apa? Di dalam kelemahan kita, saudara, kalau saudara ini ya, kalau kita lemah, kalau kita sakit, kita tidak bisa buat apa-apa, saudara-saudara. Mau melakukan sesuatu yang kecil pun kayaknya berat sekali. Karena kadang-kadang kita tidak merasa, "Aduh, kenapa kita pe kaki ini so begini, kenapa kita pe kaki ini so lelah, kenapa kita pe tangan ini so capek." Kayaknya, yang itulah yang yang menghalangi kita untuk kita datang berdoa, untuk kita datang, untuk kita, mencari Tuhan. Karena kelemahan-kelemahan kita ini saudara-saudara. Saudara kalau kita, kalau, keadaan, kalau keadaan kita, apa, happy-happy, pasti, baca firman, berdoa. Kalau dalam keadaan yang, tidak ada semangat, tidak ada sukacita, waduh, akhirnya terlupakan semua itu saudara-saudara. Tapi, Roh Kudus mengingatkan kita bahwa, "Hey, fresh life, Yana, wake up, bangun. Jangan menjadi lemah, jangan engkau tertidur. Ini bukan waktu untuk kita bermalas-malasan istilahnya ya. Bukan waktunya kita untuk, ya apa itu Tuhan bikin. Tidak saudara-saudara, tetapi Tuhan bilang, Roh Kudus katakan, kita kita ada di dalam hidup, Roh Kudus itu ada dalam kehidupan kita. Jadi jangan biarkan, Roh Kudus itu tidak akan memimpin kita, tapi biarkan Roh Kudus itu bekerja dalam kelemahan-kelemahan kita, supaya kita mendapat kekuatan yang baru di dalam kita melangsungkan kehidupan di dalam dunia ini. Kita perlu Roh Kudus. Roh Kudus itu sudah dicurahkan, kita sudah terima Roh Kudus itu, dan kita harus melakukan,
apa yang dikatakan oleh Roh Kudus. Saudara, apa ya, kadang-kadang, itu juga, apa ya, dalam pikiran kita itu juga ada dalam pikiran kita. Pikiran kita juga itu, akal kita juga itu berperan penting, saudara-saudara. Kalau pikiran kita menjadi lemah, menjadi down, maka kita tidak akan melakukan sesuatu apapun, kita tidak akan melakukan aktivitas apapun. Tetapi di saat, pikiran kita, kuat, diisi dengan firman Tuhan, maka kita akan menjadi pribadi yang lebih kuat, bukan pribadi yang lemah. Itu yang Roh Kudus mau dalam kehidupan kita. Itu yang Roh Kudus mau bagi kita Fresh Life Church. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Dan yang keempat, kita baca dalam Yohanes 4 ayat 24, firman Tuhan demikian. Yohanes 4 ayat 24 itu berkata begini. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dan Roh dan kebenaran. Haleluya. Saudara, kalau kita baca ayat ini itu apa ya? Percakapan Yesus dengan seorang Samaria di sumur waktu itu. Dan kita tahu bahwa kita semua tahu siapa perempuan ini. Ya, itulah ceritanya, dia seorang yang apa ya? Banyak suami, seperti itu ceritanya. Tetapi di sini saudara-saudara, kita yang sudah menerima kemerdekaan, kita yang sudah menerima pengharapan, kita yang sudah mendapat kekuatan dari Tuhan, dan kita sebagai orang percaya, Tuhan mau kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Itu juga yang Roh Kudus mau dalam setiap pribadi kita lepas pribadi. Saudara, menyembah roh dan kebenaran itu masalah hati, saudara. Ya, masalah hati ya. Karena penyembahan itu adalah sesuatu yang kita lakukan untuk kita menyembah Tuhan, untuk kita mengagungkan Tuhan. Menyembah Tuhan atau itu ibadah itu bukan sesuatu rutinitas kita, atau bukan suatu ya kebiasaan kita, tetapi di saat kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, maka kita akan semakin mengenal Tuhan kita. Kita akan semakin mengenal siapa Yesus itu. Kita akan semakin menghormati Dia. Kita akan semakin menyembah Dia. Kita akan lebih lagi menyembah Dia. Kita akan lebih lagi dekat. Kita akan lebih lagi intim dengan Dia. Karena Roh Kudus berkata bahwa kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kita sudah terima Roh Kudus itu. Dan bagaimana kita menerapkan itu dalam kehidupan kita, bahwa kita harus menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Menyembah Tuhan, saudara-saudara, kita pergi beribadah menyembah Tuhan. Tapi bukan itu yang Tuhan mau. Tetapi penyembahan kita itu bagaimana sikap hati kita untuk menyembah Tuhan. Bagaimana kerinduan kita, bagaimana kerinduan ya kita untuk menyembah Tuhan, untuk kita mengenal Tuhan kita lebih dekat. Saudara-saudara, kita mengenal teman kita mengenal suami kita, itu terbatas, saudara-saudara. Tetapi Tuhan kita, Roh Kudus itu yang kita kenal itu, dia tidak akan dibatasi dengan apapun. Tidak ada yang membatasi untuk kita datang menyembah Tuhan. Tidak ada, saudara-saudara. Saudara boleh menyembah Tuhan di rumah, Roh Kudus hadir. Saudara menyembah Tuhan di mobil, dimanapun, di restoran, seperti Bapak Gembala bilang, Dia hadir. Karena kita menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Dan itu yang
Roh Kudus inginkan dalam kehidupan kita sebagai umat percaya. Fresh Life Church menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, lebih mendekat dengan Tuhan, lebih lekat lagi dengan Tuhan. Karena itu yang akan membangun iman kita, yang akan membangun kerohanian kita itu lebih lagi, lebih kuat lagi saudara-saudara. Itu yang Yesus mau dalam kehidupan kita. Itu yang Tuhan ajarkan kepada kita. Itu yang Roh Kudus mau dalam setiap pribadi kita lepas pribadi. Menyembah Tuhan itu bukan hanya untuk supaya orang lihat kita menyembah Tuhan. Tidak, saudara-saudara. Tapi menyembah Tuhan itu karena hati kita, saudara-saudara. Saudara menyembah Tuhan itu biar WL suruh angkat tangan, tepuk tangan. Saudara, kalau hati kita ada bergejolak, ada sesuatu, biar orang semua baterai habis suara, saudara-saudara, begitu jo. Tapi kalau di saat sikap hati kita itu penuh dengan kerendahan hati, maka tidak perlu WL suruh angkat tangan, tidak perlu lompat. Kita akan lompat sendiri, saudara-saudara. Karena kita menyembah Tuhan itu dalam roh dan kebenaran, karena kita tidak menyembah manusia. Kita tidak menyembah siapa ya? Kita hanya menyembah Tuhan, menyembah Yesus, Raja di atas segala raja. Haleluya, puji Tuhan. Dan yang kelima, yang terakhir, sorry saudara-saudara, terlalu panjang ini. Yang kelima itu, kita sudah menerima kuasa. Saudara, kuasa yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Kuasa itu yang sama juga yang ada pada kehidupan kita, kepada orang percaya. Saudara, sudah tahu lah, Pak Gembala sudah bilang kuasa itu dynamite. Jadi di saat kita memberi sesuatu, dia akan meledak. Ya saudara-saudara, Tuhan memberikan kita itu kuasa, bukan kita menguasai sesuatu. Tidak, saudara-saudara. Tetapi Tuhan Yesus memberikan kesanggupan kepada kita, memberikan kita kemampuan untuk kita melakukan sesuatu, bukan berarti kita seenaknya, saudara-saudara, mengerjakan kuasa itu dalam kehidupan kita. Tetapi kuasa itu yang Tuhan berikan kepada kita, itu yang akan memampukan kita, yang akan menguatkan kita untuk kita berhadapan dengan dunia ini, untuk kita berhadapan dengan manusia lama kita, karena kita sekarang adalah manusia baru. Dan kuasa Tuhan itu bekerja sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Dan jangan sampai kuasa itu padam, jangan kuasa itu diikat dengan sesuatu, dan kuasa itu tidak akan kita lihat, tidak akan bekerja dalam kehidupan kita. Tetapi biarlah kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus itu akan bekerja, akan mendorong kita, akan mempush kehidupan kita untuk supaya kita lebih giat lagi, saudara-saudara, untuk kita lebih lagi berusaha apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita, apa yang sudah Tuhan titipkan kepada kita, saudara-saudara, jangan sampai itu tidak terrealisasi dalam kehidupan kita. Tetapi power yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, itu yang akan membuat kita, mendorong kita itu supaya kita harus lebih giat lagi. Kita di-push, saudara-saudara. Supaya kita jangan berdiam diri, jangan kita stuck di tempat, tetapi kuasa itu yang mendorong kita. Karena Roh Kudus berkata bahwa dia sudah memberikan kuasa itu kepada setiap orang percaya. Jadi saudara-saudara, di saat kita berdoa kepada orang-orang sakit, kuasa itu bekerja, saudara-saudara. Orang mengalami kesembuhan. Kalau kita berdoa kepada orang-orang yang mengalami kerasukan setan, apa segala macam, kuasa itu bekerja. Karena itu sudah dijanjikan kepada kita. Karena itu sudah dicurahkan kepada kita bahwa kita akan menerima kuasa untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Amin, saudara-saudara. Jadi jangan membatasi kuasa itu bekerja dalam kehidupan kita. Jadi saudara-saudara,
Itulah betapa pentingnya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Karena Roh Kudus itu adalah pribadi Yesus sendiri. Kalau kita jauh sudah dari Dia, kita lemah. Kalau kita melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada Dia, Dia adalah Tuhan itu punya Allah kita, Yesus kita itu punya perasaan. Kita juga punya perasaan, saudara-saudara. Yesus itu juga punya perasaan. Kalau kita melakukan sesuatu, Yesus pasti sedih, Roh Kudus sedih. Karena kita mendukakan Dia. Demikian juga dengan kita. Praise Life Church, inilah firman yang bisa saya sharing. Saya percaya biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita. Roh Kudus yang akan lebih lagi menerjemahkan, ya, menyampaikan yang lebih luas lagi. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan ke Pak Gembala. Puji Tuhan, saudara diberkati pagi hari ini. Amin. Terima kasih Ibu Yana. Ada 5 hal tadi. Ada kemerdekaan, ada pengharapan. Dia membantu kita dalam kelemahan. Kita bisa menyembah Dia dan kita mendapatkan kuasa dinamis itu, saudara. Saudara, ini manfaat dari Roh Kudus, peran penting Roh Kudus dalam hidup kita. Terima kasih sudah meresponi dengan baik. Saya melihat nama-nama yang luar biasa hadir. Ini suatu respon kita bahwa kita perlu Roh Kudus, ya. Kita perlu. Ada yang dari Indonesia, Ibu Linda, thank you masih bisa join. Dan ada teman-teman kita yang biasanya ikut, saudara, tapi mereka tadi mereka kasih kabar bahwa di perusahaan mereka tidak bisa lagi untuk pakai headset katanya. Wah, saya bilang, wah, luar biasa ya. Kita betul-betul menggoncang dunia ini. Haleluya. Tapi ada kesempatan untuk besok malam dan Sabtu malam, dan besok pagi juga. Ada juga di sini yang lagi kerja namun pakai headset. Puji Tuhan, bijaksana ya, supaya tidak terlalu kelihatan. Dan saya percaya Roh Kudus bekerja. Dia membantu kita dalam kelemahan. Saya suka sekali kata itu, saudara, membantu kita dalam kelemahan. Bahasa aslinya bilang artinya adalah weakness, infirmity. Weaknessnya itu 2, body and soul. Kelemahan secara fisik maupun kelemahan secara jiwa. Tadi dikatakan enggak pengen ibadah, tapi tiba-tiba so tertarik ke sana, saudara. Itu Roh Kudus, saudara, ya. Enggak pengen melayani, aduh Tuhan, pengen sayang diri, tapi Roh Kudus bangkitan. Jangan malas-malas. Nah, itu dia, saudara, dia membantu kita dalam kelemahan. Mungkin saudara bisa daftarkan apa saja kelemahan saudara. Mudah tersinggung, Roh Kudus bantu di situ. Suka makan, Roh Kudus bantu di situ. Suka cemil, nah Roh Kudus bantu di situ. Nggak bisa lihat orang berhasil, Roh Kudus bantu di situ. Senang kalau lihat orang gagal, ada Roh Kudus bantu di situ, saudara, ya. Suka belanja, nah Roh Kudus bantu di situ. Suka judi, Roh Kudus bantu. Judi bukan Yudi, ya. Suka masih rokok, ada Roh Kudus bisa bantu untuk lepaskan kita dari situ. Itu kelemahan secara mental, secara soul, secara fisik. Kita mungkin sakit, tapi Roh Kudus beri kekuatan untuk kita bisa maju melayani. Kita mungkin capek, Roh Kudus kasih kekuatan untuk kita bisa berdoa kepada Tuhan, ya. Itulah fungsi Roh Kudus. Dia lebih hebat dari AI, lebih hebat dari robot. Dia adalah roh, adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Roh Kudus untuk kedahsyatanmu melalui firman-Mu pagi hari ini. Sungguh kami diberkati Tuhan, bahwa ketika Engkau hadir ada kemerdekaan dalam hidup kami. Ketika Engkau hadir ada pengharapan dalam hidup kami. Ketika Engkau hadir dalam hidup kami, Engkau membantu kami dalam kelemahan, baik secara fisik maupun secara jiwa kami, mental kami, Tuhan. Ketika Engkau hadir, Engkau membawa kami untuk menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Ketika Engkau hadir, Engkau Tuhan memberikan kuasa bagi kami, Tuhan. Sebagaimana Engkau telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati, kuasa itu hadir dalam kami, Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman Tuhan yang menguatkan kami. Terima kasih Tuhan untuk jiwa-jiwa yang hadir meresponi bahwa mereka butuh Engkau. Kami butuh Engkau, Roh Kudus. Engkaulah kebutuhan kami satu-satunya, lebih daripada makanan, minuman, lebih daripada udara yang kami hirup setiap hari. Engkau kebutuhan kami lebih dari kebutuhan apapun, Tuhan Yesus. Terima kasih
Sebab Engkau berkata di luar Engkau kami tidak bisa buat apa-apa. Hadirlah dalam hidup kami Roh Kudus. Hadirlah dalam setiap detik-detik hidup kami. Hadirlah dalam setiap langkah hidup kami. Hadirlah dalam setiap kedipan mata kami Tuhan. Hadirlah dalam setiap tarikan nafas kami Tuhan dan hembusan nafas kami. Hadirlah dalam setiap saat hidup kami Tuhan. Dan gerakkan hidup kami Tuhan Yesus. Gerakkan kami Tuhan Yesus. Tuhan terima kasih. Roh Kudus dominasilah hidup kami. Take dominion of our life. Jadilah Tuhan atas hidup kami. Engkau yang menuntun kami. Tanpamu kami tersesat. Tanpamu kami gagal. Tanpamu kami binasa Tuhan. Terima kasih. Kami percaya hari ini umat-umatmu, anak-anak kesayanganmu akan mengalami mujizat dalam Roh Kudus. Akan mengalami pertolongan Roh Kudus yang belum mereka pernah alami sebelumnya. Mujizat yang luar biasa, pertolongan, tuntunan, hikmat daripada Roh Kudus tercurah bagi umat-umat Tuhan hari ini. Berkat-Mu turun bagi keluarga Bapak Brolin, keluarga Om Henry, keluarga Bapak Jenly, keluarga Bapak Reki, keluarga Bapak Chris, keluarga Bapak Yudi, keluarga Bapak Frankie, keluarga Ibu Laura, keluarga Bapak Harvey, Bapak Stephen Turang, Bapak Ivan, keluarga Bapak Modi, keluarga di Mission House, Tante Shirley, Tante Ellen, Tante Heli, Mbak Trias, keluarga Bapak Alex, Bapak Rudy, Bapak Kevin. Tuhan, berkat Tuhan turun bagi keluarga Bapak Heber, Mario, Bapak Lucky, Bapak Donald, Bapak Stefan Tololiu. Oh Tuhan, berkat-berkat Tuhan turun bagi keluarga-keluarga yang hadir pagi hari ini Tuhan. Terima kasih, kami percaya Tuhan kuasa-Mu besar bagi kami. Mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kami. Oh kuasa-Mu membangkitkan, memerdekakan kami di dalam nama Yesus Tuhan. Di dalam nama Yesus kami lepaskan berkat Tuhan bagi umat-umat Tuhan yang akan bekerja hari ini. Pergilah bersama dengan Roh Kudus. Oh Roh Kudus beserta dengan Engkau. Ada hikmat, ada mujizat, ada pengetahuan terjadi. Ada hal-hal yang supranatural Engkau alami di tempat pekerjaanmu Engkau alami kuasa Tuhan bekerja. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur gereja ini terus menjadi berkat bagi kota ini. Kami berdoa bagi Columbus Tuhan, biar diselamatkan dalam nama Yesus. Kami tinggikan nama Yesus di kota ini. Kami masyurkan nama-Mu di kota ini Tuhan. Nama-Mu menara yang kuat. Kesanalah orang berlari dan menjadi selamat. Biarlah gereja ini terus meninggikan nama di atas segala nama. Nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih. Terimalah berkat-berkat Tuhan yang sempurna. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat-berkat sempurna dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, kepenuhan Allah Roh Kudus menyertai engkau sampai Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Enjoy your day. Bye-bye. See you tomorrow. Thank you Bu Yana.